Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Dulur Bedo Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video mengenai driver yang sangat cocok dan recommended dirakit oleh pemula. Nah, oke, penasaran seperti apa untuk videonya? Silahkan ditonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih. Nah, dulur ya, kita ke videonya. Jadi membahas mengenai driver yang paling cocok dirakit ataupun diotak-atik oleh pemula adalah mungkin kalau zaman dulu adalah OCL 150 watt ya, karena OCL 150 watt itu memang driver sejuta umat, banyak sekali yang pakai, dan mungkin dulur-dulur yang dari dulu sudah ngerakit mungkin pertama kali juga ngerakit driver OCL 150 watt gitu. Bahkan power rumahan ya, yang mungkin dibuatnya itu zaman dulu itu pasti drivernya pakai OCL 150 watt, karena emang drivernya itu dia murah, sederhana, dan juga gampang dirakit seperti itu. Nah, karena sekarang itu dengan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya dengan perkembangan driver, maka OCL 150 watt itu berganti ya, atau berevolusi. Salah satunya adalah berevolusi menjadi SOCL ini, menjadi Super OCL ini 506. Sebenarnya ada seri terdahulunya ya, yaitu SOCL 501, 502 gitu. Tapi yang mau saya bahas kali ini adalah SOCL 506, karena ini adalah seri driver SOCL yang saya kira yang paling gampang dirakit. Karena apa? Karena dia sudah mengadaptasi sistem DC servo, yang mana kita nggak perlu lagi ngatur bias ngatur trim pot untuk ngatur DCO, karena di sini dia sudah menggunakan DC servo, otomatis DCO-nya sudah mendekati 0 gitu. Nah, bisa saya bilang kalau untuk pemula itu driver SOCL 506 ini bisa lebih mudah ngerakitnya daripada 504. Soalnya 504 itu dia masih menggunakan trim pot, yang mana trim pot itu harus kita atur supaya DCO-nya itu mendekati 0. Dan kebanyakan dari dulur-dulur yang masih pemula itu belum punya yang namanya avometer ataupun avometer lah, seperti ini gitu. Jadi nggak tahu gimana cara nyetingnya itu gitu. Soalnya kalau kita nyeting trim pot itu kan kita harus tahu angkanya itu berapa, mendekati 0 atau belum. Kalau kita sekedar muter-muter, sekedar ngasal gitu, nah itu bisa jadi malah DCO-nya nanti malah besar gitu. Dan ketika DCO-nya besar itu bahaya untuk driver dan juga untuk speakernya terutama gitu. Maka dari itu kalau kita setting trim pot itu harus ada avometer gitu. Dan sebenarnya kalau avometer itu dia nggak harus yang digital ya, maksudnya nggak harus yang versi yang lebih, ini lumayan rumit sih sebenarnya, nggak rumit sih, tapi kalau untuk pemula itu ada yang lebih mudah lagi, ada yang lebih simple gitu. Yang penting usahakan pakai yang digital, yang ada angka-angkanya gitu. Soalnya itu lebih gampang dibaca oleh pemula. Soalnya kalau yang analog itu dia lumayan sulit gitu. Lebih mudah pakai yang digital. Cari harga yang murah-murahan lah, itu nggak masalah. Supaya lebih kita tahu DCO-nya itu berapa dan bisa dikontrol. Soalnya ada beberapa orang yang tanya ke saya mengenai bias dan DCO, tapi saya suruh cek bias DCO-nya nggak tahu, soalnya nggak punya avometer. Nah, itu salah satu kekurangan. Jadi kalau kita main driver, main elektronik itu hal basic itu punya avometer seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan mengenai driver SOCL ini. Kenapa ini sangat cocok bagi pemula? Karena driver SOCL 506 ini yang pertama tadi ya, dia nggak perlu setting DCO, DCO-nya sudah otomatis. Yang kedua, driver ini tuh mudah untuk diotak-atik. Dalam artian mudah diotak-atik itu dia mudah dimodif gitu. Nah, tentu dulur yang pemula itu pasti sangat hobi otak-atik driver gitu. Entah itu fungsinya untuk belajar, untuk eksperimen, untuk
keingintahuan dan lain sebagainya, itu paling suka namanya otak-atik driver. Nah, dan otak-atik driver itu di SOCL 506 ini sangat mudah gitu. Sangat mudah dan juga sangat simpel. Dalam artian ketika kita misalkan ganti karakter suara, itu kita fleksibel sekali. Mau kita modif dia menjadi low sub bisa, menjadi low mid, jadi mid high itu bisa. Dan begitu dulu yang penasaran seperti apa untuk cara modif karakter, silakan tonton di channel saya ya, di playlist, terus cari modif SOCL, itu sudah lengkap sekali pembahasannya, mulai dari modif segala macam sudah ada gitu. Jadi gampang banget. Dan ketika kita modif karakter suara itu dia nggak langsung rubah gitu yang lainnya gitu. Misalkan kita modif driver karakter suara, itu DCO-nya ya tetap anteng, DCO-nya nggak rubah-rubah, biasnya juga nggak rubah-rubah. Jadi sangat recommended sekali di otak-atik oleh pemula gitu. Beda dengan kalau kita misalkan otak-atik driver yang lain ya, driver yang misalkan yang lebih rumit lah, driver yang TR-nya banyak gitu, atau driver yang skematiknya itu rumit, itu lebih susah lagi gitu, karena kita harus modifnya itu nggak cukup cuma 1-2 komponen, tapi beberapa komponen. Kalau di SOCL ini, kalau kita pengen modif suara, modif karakter, itu cuma 2 komponen, bahkan ada yang cuma 1 komponen gitu. Jadi lebih simpel dan juga mudah banget, dan juga murah. Soalnya apa? Soalnya modif itu semakin kita modifnya sedikit, komponen yang kita ganti itu semakin sedikit, maka semakin murah gitu, karena komponennya cuma perlu sedikit, seperti itu. Dan yang kedua, yang ketiga ya, SOCL ini dia harganya itu murah banget dan gampang ditemuin di pasaran gitu. Dulur-dulur cari di toko elektronik manapun ya, itu pasti ada SOCL 506, itu pasti ada gitu. Dan harganya pun murah, mulai dari yang 50 ribuan, 40 ribuan dan lain sebagainya. Pokoknya harganya sangat terjangkau dan gampang ditemukan. Dan keunggulan lainnya, SOCL 506 ini dia banyak yang ngerakit ya, banyak yang pakai gitu. Jadi ketika dulur-dulur ada masalah, misalkan ada trouble, itu nggak perlu bingung nyari solusinya, tinggal tanya di forum, di Facebook, di grup ada, cari tutorialnya di YouTube ada, di Google ada gitu. Jadi sangat jaringannya itu banyak banget lah untuk SOCL ini, karena banyak pemakainya, itu banyak yang menggunakan driver. Jadi pertukaran informasi itu sangat cepat sekali dan sangat banyak. Beda sama driver yang misalkan drivernya itu jarang orang yang pakai gitu, otomatis dulu kalau tanya itu otomatis sedikit orang yang tahu. Misalkan cari tutorial di YouTube juga belum tentu nemu, soalnya drivernya itu jarang gitu, seperti itu. Jadi lebih mudah mengaksesnya informasi dari driver SOCL ini gitu. Dan keunggulan yang lainnya adalah driver SOCL 506 ini dia untuk skematiknya itu tidak jauh seperti driver OCL 150 watt gitu. Untuk skematiknya itu sama gitu, nggak beda jauh, sama gitu. Jadi kalau dulur-dulur bisa ngerakit OCL 150 watt, pasti bisa ngerakit SOCL 506 gitu, karena emang bener-bener sama gitu dari skematiknya, seperti itu. Cuma ada beberapa pengembangan seperti DC servo ini tadi gitu. Dan yang lainnya adalah driver SOCL 506 ini dia untuk modifikasi ataupun untuk komponennya itu komponen-komponen yang benar-benar komponennya itu pasaran gitu. Jadi komponennya itu nggak ada komponen yang langka gitu. Kan ada beberapa driver itu yang dia komponennya itu langka, entah itu dari resistor ataupun biasanya dari transistornya gitu. Misalkan pakai transistor yang tipenya itu tipe langka gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari SOCL juga, karena dia TR-nya itu dia pakai TR yang bener-bener TR pasaran gitu. Di pasar itu banyak sekali, nggak mungkin langka. Dan di semua toko elektronik pasti ada. Contoh TR driver pakai C4793, yang minnya pakai A1843, terus TR fastnya pakai MJE340, TR driver pakai 2N5401, TR diferensialnya.
Dan juga IC misalkan pakai single op amp, bisa pakai TL071 dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali didapatkan gitu. Tidak mungkin tidak ada di toko elektronik, pasti ada gitu. Jadi untuk pemula saya rekomendasikan sekali belajar pakai driver SOCL 506. 504 boleh ya, cuma yang paling gampang 506 gitu. Jangan belajar di OCL 150 watt karena itu sudah terlalu jauh, sudah terlalu ketinggalan lah. 150 watt itu pakai SOCL 506 gitu. Jadi dulur-dulur beli driver SOCL 506, di otak-atik sebagaimanapun ya, misalkan dimodif dimodif karakter suara, dimodif tegangan, mau tegangan tinggi, tegangan rendah dan sebagainya, pokoknya dimainkan. Itu pasti suatu saat dulu pasti akan menemukan ilmu yang sangat luar biasa di driver SOCL 506 ini gitu. Karena jujur driver SOCL 506 ini salah satu driver yang bisa dibilang sangat-sangat mudah dipelajari dan juga mudah cari ilmu di driver ini gitu. Kalau kita cari ilmu kan kita harus berkorban untuk media ya, ataupun medianya, ataupun untuk prakteknya gitu. Nah ini salah satu praktek yang paling mudah dan juga paling murah, SOCL 506 gitu. Mungkin dulur ada rekomendasi driver lain gitu yang semudah dan semurah SOCL 506, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih nonton video ini, terus semoga ada manfaatnya. Kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Just